Bismillahirrahmanirrahim. Matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya yang memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengitarinya. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Matahari terletak di galaksi terbesar bernama Bima Sakti. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi dan merupakan benda panas yang tersusun dari gas bertekanan tinggi. Matahari merupakan bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.682 km persegi, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 kali 10 pangkat 30 kg, atau sekitar 330.000 kali massa bumi, yang mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya, yaitu planet Jupiter. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Sisa massa tersebut terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi terkumpul di tengah, sementara sisanya memimpin menjadi cakram beredar yang kelak menjadi tata surya. Massa pusatnya semakin panas dan padat, dan akhirnya memulai fungsi termonukleer di intinya. Diduga bahwa hampir semua bintang lain terbentuk dengan proses serupa. Klasifikasi bintang matahari berdasarkan kelas spektrumnya adalah bintang deret utama G dan sering digolongkan sebagai katai kuning karena radiasi tampaknya lebih intens dan porsi spektrum kuning merah. Meski warnanya putih dari permukaan bumi, matahari tampak kuning dikarenakan pembauran cahaya biru di atmosfer. Menurut tabel kelas spektrum G2 menandakan suhu permukaannya sekitar 5778 K, dan V menandakan bahwa matahari layaknya bintang-bintang lain merupakan bintang deret utama sehingga energinya diciptakan oleh fusi nukleus hidrogen ke dalam helium. Dalam intinya, matahari memfusi 620 juta ton metrik hidrogen setiap detik. Berdasarkan perkiraan, seluruh hidrogen yang ada di dalam matahari akan habis dalam sekitar 4,5 miliar tahun ke depan dan matahari akan mati menjadi katai putih. Dahulu matahari dipandang para astronom sebagai bintang kecil dan tidak penting. Sekarang matahari dianggap lebih terang daripada sekitar 85% bintang di galaksi Bima Sakti yang didominasi katai merah. Magnitudo absolut matahari adalah lebih plus 4,83. Akan tetapi sebagai bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari adalah benda tercerah di langit dengan magnitudo tampak minus 26,74. Korona matahari yang panas terus meluas keluar angkasa dan menciptakan angin matahari, yaitu arus partikel bermuatan yang bergerak hingga helipaus sekitar 100 AU.
Gelembung di medium antar bintang yang terbentuk oleh angin matahari, heliosfer, adalah struktur bersambung terbesar di tata surya. Matahari tidak mempunyai batas pasti seperti planet-planet berbatu. Kepadatan gas di bagian terluarnya menurun sering bertambahnya jarak dari pusat matahari. Meski begitu, matahari memiliki struktur interior yang jelas. Radius matahari diukur dari pusatnya ke pinggir fotosfer. Fotosfer adalah lapisan terakhir yang tampak karena lapisan-lapisan di atasnya terlalu dingin atau terlalu tipis untuk meradiasi cahaya yang cukup agar dapat terlihat mata telanjang. Di hadapan cahaya terang dari fotosfer, selama gerhana matahari total, ketika fotosfer terhalang bulan, korona matahari terlihat di sekitarnya. Interior matahari tidak bisa dilihat secara langsung, dan matahari sendiri tidak dapat ditembus radiasi elektromagnetik. Dengan mengikuti seismologi yang memakai gelombang gempa untuk mengungkap struktur terdalam bumi, disiplin geoseismologi memakai gelombang tekanan atau suara infrasonik yang melintasi interior matahari untuk mengukur dan menggambar struktur terdalam matahari. Model komputer matahari juga dimanfaatkan sebagai alat bantu teoritis untuk menyelidiki lapisan-lapisan terdalamnya. Inti adalah satu-satunya wilayah matahari yang menghasilkan energi termal yang cukup melalui fusi. 99% tenaganya tercipta di dalam 24% radius matahari. Produksi tenaga oleh fusi di inti bervariasi sesuai jaraknya dari pusat matahari. Tingkat fusi di bagian inti berada dalam kesetimbangan yang bisa membaik sendiri. Tingkat fusi yang agak lebih tinggi mengakibatkan inti memanas dan sedikit memuai terhadap berat lapisan terluarnya sehingga mengurangi tingkat fusi dan memperbaiki perturbasi. Tingkat yang agak lebih rendah mengakibatkan inti mendingin dan sedikit menyusut sehingga meningkatkan tingkat fusi dan memperbaikinya ke tingkat saat ini. Sinar gamma atau foton berenergi tinggi yang dilepaskan dalam reaksi fusi hanya diserap oleh beberapa meter plasma matahari, kemudian dipancarkan kembali secara acak dalam bentuk energi yang lebih rendah. Karena itu butuh waktu lama bagi radiasi untuk mencapai permukaan matahari. Sepanjang bagian akhir perjalanan foton keluar matahari di zona konvektif terluar, tabrakannya lebih sedikit dan energinya lebih rendah. Fotosfer adalah permukaan transparan matahari tempat foton terlepas dalam bentuk cahaya tampak. Setiap sinar gamma ini di inti matahari berubah menjadi beberapa juta foton cahaya tampak sebelum lepas ke luar angkasa. Semua materi dalam matahari berbentuk gas yang bersungguh tinggi yang disebut dengan plasma. Ini membuat matahari bisa berotasi lebih cepat di khatulistiwa atau sekitar 25 hari daripada lintang yang lebih tinggi, sekitar 35 hari di dekat kutubnya. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan. Matahari memiliki banyak manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan. Sepertinya adalah panas matahari yang memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Bumi juga menerima energi matahari dalam jumlah yang pas untuk membuat air tetap berbentuk cair, yang mana merupakan salah satu penyokong kehidupan. Selain itu, panas matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim. Cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Makhluk hidup yang sudah mati akan menjadi fosil yang menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Hal ini merupakan peran dari energi matahari secara tidak langsung. Matahari bisa berfungsi pembangkit listrik tenaga surya, yang merupakan model baru pembangkitan listrik dengan sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik ini terdiri dari kaca-kaca besar atau panel yang akan menangkap cahaya matahari dan mengkonsentrasikannya ke satu titik. Panas yang ditangkap kemudian digunakan untuk menghasilkan uap panas bertekanan yang akan dipakai untuk menjalankan turbin, sehingga energi listrik dapat dihasilkan.
Prinsip panel surya adalah menggunakan sel surya atau sel fotovoltaik yang terbuat dari silikon untuk menangkap sinar matahari. Sel surya sudah banyak dipakai untuk kalkulator tenaga surya.